Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan sharing session ya. Sharing session atau presentasi yang akan dilakukan oleh teman kita, Saudara Muhammad Rivaldi, dengan yang berjudul Getting to Know Code Smells, Variant and What is Code Smell. Oke, untuk Muhammad Rivaldi dipersilakan. Oke, thank you, baik buat openingnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada ucap salam nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Nah, today gue akan share tentang ini ya, tentang code smells. Kenapa code smells ini jadi suatu hal yang penting? Karena ketika kita bekerja as a team, kita akan menemukan banyak variasi code dengan berbagai macam style, karena every developers sometimes itu punya stylenya tersendiri ya. Nah, dengan kita mengetahui code smells in a team, kita tahu code smells, maka kita akan punya guideline ya tentang gimana caranya untuk menghindari code yang jelek gitu. Nah, ini masih relate dengan materi gue sebelumnya terkait design pattern, dan ya, cuman kalau di sini lebih ke perspektif code jelek itu seperti apa sih, makna code jelek itu kayak apa sih gitu. Dan nanti kita juga akan melakukan sedikit implementation ya menggunakan TypeScript maybe. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Pertama-tama, let me start it. Where is it? Oke. Oh, nggak aktif ininya. Oke, pertama topics. Jadi in the sharing session kita akan punya 4 topik yang akan dibahas, yaitu definisi dari code smells. Terus ada mengetahui varian dari code smells, karena code smell ini bukan cuma satu hal, tapi ada banyak hal di dalamnya. Jadi ada varian-variannya, dan sebenarnya ada 5 kategori, di mana setiap kategori itu punya varian-variannya, dan gua ada diagram untuk itu supaya kalian bisa mengetahui lebih mudah. Terus nanti kita juga akan ada sesi implementation. Gua rasa kita nggak akan implementasi semuanya. Nanti kalian bisa refer ke artikel yang gue tulis di Medium. Gue juga akan put linknya di description video. Kita nanti akan implementation based on frequent case aja, atau request dari kalian ya, kira-kira mau try to code smells yang varian mana gitu. Terus yang the last session adalah sesi is a Q&A. Itu akan menjadi sesi untuk tanya jawab ya, question and answer. Terus next, kita masuk ke personal information. Sedikit informasi, nama gue Muhammad Rivaldi. Saat ini posisinya sebagai backend developer di Flip, dengan pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai backend developer. Oke, introduction dulu. Jadi kebanyakan orang tuh menulis code tanpa tahu tanpa tahu dan dia tidak tahu gimana cara membuat code yang mudah dibaca dan juga mudah di-maintain serta mudah untuk di-extend. Nah, ada statement yang namanya hanya Tuhan dan kamu yang mengetahui code-nya. Nah, itu sangat familiar ya biasanya di kalangan programmers. Misalkan kalian baru join ke suatu company, di mana company itu udah berjalan cukup lama, dan ya lebih ke software, misalkan software itu udah berjalan cukup lama, which is code itu udah lama banget, biasanya nggak di-maintain atau di-update gitu ya, sehingga ya code-nya ya udah ala kadarnya aja, dan kalian jadi kayak bingung, kok ini susah banget baca code-nya, sementara yang ngebuat code-nya itu udah resign gitu. Nah, itu akan mempersulit lagi kita
orang yang baru join untuk maintain atau extend code yang udah existing. Terus sebelum gue tahu tentang CodeSmell, gue tuh lebih sering nge-write atau nulis sebuah code yang bagus based on my experience. Dan gue sadar bahwa itu nggak cukup untuk membuat sebuah code yang bagus hanya berdasarkan dari experience. Itu introduction tentang CodeSmells ya. Lanjut, kita akan ke main topiknya yaitu CodeSmells. Pertama, definisi of CodeSmells. Oke, kenapa sih kita perlu tahu CodeSmell? Karena CodeSmell ini sebenarnya adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang jelek di dalam sebuah code lu. Jadi umumnya ini tuh bukan sebuah isu ya. Jadi walaupun code lu jelek, selama itu masih berjalan, ya berarti bukan isu kan. Isu itu kan ketika change buat atau lu implementasi ternyata nggak berjalan dengan baik gitu, sehingga fitur yang lu buat tidak berjalan dengan lancar atau nge-breaking lah proses yang bisa dilakukan oleh user, sehingga itu akan merusak user experience atau user journey ya gitu. Jadi perlu dikutip di sini bahwa CodeSmell itu bukan isu tapi lebih ke warning lah, reminder untuk lu dan juga tim lu bahwa code lu ini tuh jelek gitu, nggak bagus untuk kedepannya, untuk di-maintain sama orang lain atau di-extend dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita mengacu ke definisi dari CodeSmell sendiri, itu tuh refer ke fakta bahwa code lu itu tuh nggak gampang untuk nggak gampang untuk di-maintain dan juga nggak benar-benar clear, nggak benar-benar clean. Jadi CodeSmell itu benar-benar hanya sebuah indikator bahwa code lo itu nggak following standard of kode yang bagus gitu. Jadi ini dia, kita akan masuk ke kategori dari CodeSmell sendiri. Jadi umumnya CodeSmell itu dibagi menjadi 5 kategori, dan setiap kategori, ini yang kayak gue mention sebelumnya ya, setiap kategori bakal punya variannya masing-masing. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut menggunakan diagram supaya lebih clear, lebih mudah untuk dipahami varian mana yang merupakan kategori mana dan lain sebagainya. Oke, nah ini diagram yang udah gue buat. Ini pertama ini CodeSmells, di mana CodeSmell ini dibagi menjadi 5 kategori. Ada bloaters, ada object-oriented abusers, ada change preventers, dispensables, sama couplers. Nah, setiap kategori ini tuh punya meaning-nya masing-masing, punya penjelasannya masing-masing, begitupun juga dengan varian-variannya. Setiap varian juga punya penjelasannya masing-masing. Nah, ini kayak bloaters tuh ada long method, ada large class, ada primitive obsession, ada long parameter, ada data class. Terus di object oriented tuh ada switch statement, ada extra. Di chain preventers juga ada 3, di dispensables ada 6 varian, dan di couplers ada 4 varian. Nah, nanti kita akan bahas ini satu persatu. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang bloaters. Jadi bloaters itu mengacu kepada sebuah code, method atau class yang itu tuh menjadi sangat besar dan membuat code itu jadi susah untuk dipahamin. Simpelnya, misalkan lu buat sebuah metode ya, metode use case untuk mungkin create order gitu, tapi di dalam satu metode itu lu tuh nge-write code dan logic hanya di dalam satu metode itu gitu. Jadi line dari metode itu tuh jadi banyak banget gitu. Jadi misalkan satu metode atau function ya, itu tuh ada misalkan 50 atau bahkan mungkin ada yang 200 lines ya. Itu tuh udah bigger banget gitu. Dan yang bagusnya adalah ketika lu nge-write code dalam satu metode tuh hanya ada 10 sampai ya maksimum 20 lines lah.
20 lines code. Jadi buat seminimum mungkin code lu supaya tidak terlalu besar dan tidak sulit untuk di-maintain gitu. Begitupun juga dengan class ya, lu punya banyak banget class punya banyak banget metode di sana di dalam satu class, di mana harusnya class itu bisa dipecah menjadi 2 class ya. Dan ya baiknya memang ketika bisa dipecah ya kita pecah dari satu class itu menjadi 3 atau 2 class atau bahkan 4 class gitu. Jadi perlu kita kategoriin class ini perlu di split atau enggak gitu. Jadi ini depend lagi ke kebutuhannya. Kalau memang class-nya udah nggak bisa di split, ya nggak usah di split, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang bisa ya angka baiknya di split gitu. Dengan mengetahui ini lebih early, lebih dulu, kalian tuh bisa bisa menghindar dari sebuah bad code. Jadi nggak selalu tentang dikit-dikit refactoring, dikit-dikit refactor code gitu. Jadi kalian bisa mencegah membuat sebuah bad code itu di awal gitu ya, sebelum kalian udah acak-acak code-nya. Itu kita masuk ke variannya ya. Sekarang kita bahas long method. Ini gue udah bahas tadi, too many lines of code there. Jadi expected-nya itu dalam satu method ya 10 sampai 20 lah, 20 lines code. Jadi jangan kebanyakan. Ya kalau lewat dikit nggak apa-apa lah. Sebenarnya ini nggak saklek banget harus seperti itu ya. Tapi sesuai agreement dari tim aja. Kalau andaikan tim agree-nya dengan jangan banyak-banyak gitu, 10 aja atau 15 aja ya nggak masalah. Tapi ada juga misalkan 30 udah maksimum ya nggak apa-apa gitu. Jadi ini kesepakatan dari tim lu aja sih mau seperti apa gitu. Terus kita ada large class, di mana class ini punya banyak banget fields atau atribut, terus punya banyak banget metode dan juga banyak banget lines of code. Misalkan kalian nemu di dalam satu class itu ada 2000 lines of code atau ada 5000, wah itu udah nggak make sense tuh, udah banyak banget. 1000 juga udah banyak banget sebenarnya. Jadi sebisa mungkin tuh jangan terlalu besar lah sebuah class supaya lebih gampang dipahamin. Dan biasanya kalau length of code-nya itu terlalu banyak di dalam sebuah class, biasanya itu ada metode-metode yang nggak terpakai itu atau fields atau atribut-atribut yang nggak terpakai. Sebenarnya nggak bisa dihapus, tapi kita nggak maintain, dan akhirnya ya udah dibiarin gitu aja, dan akhirnya akan menjadi smell yang lainnya gitu. Nanti gue akan jelasin another smell yang related dengan pembahasan gue tadi, itu namanya dead code. Oke, kita lanjut ke primitive obsession. Jadi ini tuh kita lebih sering menggunakan primitive attribute ya daripada complex object. Yang dimaksud ini tuh ini agak ambigu ya sebenarnya kalau kalian nggak trial langsung atau melihat code-nya langsung. Jadi yang dimaksud primitive attribute tuh ketika ini contohnya, kalian membuat create user dengan phone number ya. Pasti junior developer atau middle developer yang belum tahu CodeSmell bakal nge-write code dengan atribut variable phone number, terus tipenya tuh string, udah kayak gitu. Itu pasti sering banget. Nah, sementara kita perlu validasi phone number-nya, formatnya udah benar atau belum, minimum panjangnya udah sesuai atau belum, terus ada maksimum panjangnya atau belum gitu, terus formatnya bener number semua atau enggak gitu. Itu kan phone number kan biasanya kompleks ya, currency juga, dan misalkan email gitu, itu kan ada validasinya masing-masing ya. Nah, biasanya nih junior ini nge-write atribut tuh pakai string aja gitu, dan jadinya ya ngebuat validasinya di class itu juga, sehingga membuat class-nya itu jadi kompleks gitu. Nah, yang harusnya dilakukan adalah kalian tuh ngebuat class baru, di mana class itu khusus untuk phone, dan di class user, ketika kalian membuat atribut phone, itu tuh type-nya ngambil type dari class phone number gitu.
Sehingga di class phone number kan nanti udah ada validasi metodenya ya. Sehingga kalian nggak perlu buat lagi validation di class user. Nanti kita akan coba take a look ke sana. Oke, ini long parameter. Biasanya 3 itu udah maksimum. Oke, 3 parameter itu udah maksimum dalam satu metode. Gue yakin kalian pasti pernah membuat satu metode di mana parameternya itu bisa 5 atau bahkan 8. Itu udah kebangetan tuh. Itu terlalu banyak dan terlalu merepotkan. Kalau andaikan memang sudah lebih dari 3, udah masuk di angka 4 gitu, kalian create class baru aja atau objek baru ya, sehingga itu dijadikan sebuah parameter gitu. Terus ada data claims, di mana ada part of code yang menggunakan variabel yang identikal gitu. Jadi kayak mirip-mirip lah. Nanti akan ada detailnya ya di code. Kita lanjut dulu atau mungkin bisa kita tanya jawab dulu kalau ada yang mau tanya, karena ini bakal panjang banget ya. Kita masih ada apa aja tuh? Masih ada object oriented abuser, ada chain preventers, dispensables, sama couplers. Gimana, ada yang mau tanya tentang bloaters ini? Halo guys. Dari gua nggak ada. Oke. Oke, nggak ada ya. Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kita bisa lanjut ya. Kita sekarang masuk ke object oriented abusers. Jadi ini lebih ke developer yang nggak benar-benar ngikutin object oriented programming principles. Jadi dia nge-code ya udah seenaknya dia, yang menurut dia bagusnya kayak gitu ya kayak gitu tanpa ngikutin prinsip dari OOP gitu. Yang pertama ada switch statement, di mana lu ngebuat sebuah kompleks code di dalam sebuah switch atau if condition ya. Jadi biasanya misalkan kita create order di mana order itu ada tipe-tipenya ya. Misalkan tipe rental atau tipe bayar penuh gitu. Nah, setiap tipe itu punya kompleks ordernya masing-masing gitu di dalam statement itu. Nah, sehingga menyebabkan switch atau if statements itu menjadi sangat kompleks ya. Bayangin kalau andaikan type-nya ada 8, terus setiap types itu punya logiknya masing-masing gitu. Dan itu akan ngebuat code menjadi sangat-sangat kompleks. Lalu ada temporary field, di mana kita nge-define sebuah variabel di dalam class yang di mana atribut itu sebenarnya hanya digunakan oleh satu metode. Jadi contohnya kalian punya class user, terus kalian punya tiga atribut ya, ID, username, sama misalkan created at gitu ya. Nah, kalian punya 5 objek gitu. Kalian punya 5 methods. Nah, ternyata atribut created at itu cuma digunakan oleh metode terakhir gitu. Ya kalau andaikan cuma digunakan oleh satu metode, ngapain atributnya di-define di class user. Jadi lebih baik atributnya di-define as a variable di metode yang terakhir aja gitu. Nggak perlu di-define atributnya di class. Jadi supaya metode-metode yang lain, 4 metode yang lain tuh nggak perlu tahu ada atribut yang namanya created at gitu. Toh yang pakai cuma metode terakhir doang gitu. Terus ada refuse bequest, di mana subclass ini hanya menggunakan beberapa methods dan property yang memodify behavior dari its parents ya, dari parents-nya gitu. Jadi ketika dia sebuah class nge-inherit parent class-nya ya. Nah, dia tuh cuma menggunakan beberapa metode doang dan bahkan dia nge-modify behavior dari parent class.
Ini kalau andaikan orang yang nggak biasa pakai object oriented programming bakal bingung ya tentang inheritance gitu. Jadi memang harus terbiasa dulu, terutama dengan istilah pewarisan ya. Nah biasanya tuh kita misalkan parent class-nya ada 5 metode gitu ya. Terus kita nge-inherit parent class tersebut dan kita cuma pakai satu metode gitu. Itu kayak sayang banget, ngapain lu nge-inherit untuk satu metode gitu. Jadi itu perlu di-define lagi ya supaya super class-nya itu benar-benar useful gitu. Lanjut, ada alternative classes with different interfaces. Nah, ini ada 2 kelas yang sebenarnya tuh identik yang benar-benar banget gitu. Dia sama-sama punya 3 metode, sama-sama behavior-nya sama gitu, tapi beda class gitu ya. Behavior sama tuh misalkan lu create order via kasir atau via by yourself gitu. Lu kayak misalkan lu ke McD ya, lu bisa bikin order lewat kasir atau bikin order sendiri lewat mesin ya. Nah, itu kan sebenarnya sama ya, sama-sama create order gitu. Nah, kenapa lu harus bedakan class-nya gitu. Jadi class create order via mesin, class create order via kasir gitu. Itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat useless gitu. Padahal behavior-nya sama gitu. Sama-sama create order, paling ya beda-beda tipis lah gitu kan. Ya kalian tuh bisa merge aja jadi satu class. Kalian bisa menggunakan satu interface yang sama supaya nama metodenya tuh sama gitu. Ini kalau andaikan di OP kan kalian bakal kayak class, terus nama class, terus implement interface yang mana gitu kan. Nah ini tuh kita bisa pakai interface yang sama supaya either itu create order via mesin atau create order via kaset, itu tuh method name-nya bakal tetap sama, total metodenya juga tetap sama, dan itu kita bisa ganti-ganti sesuai keinginan kita. Kapan kita mau create order via kasir, kapan kita mau create order via mesin, dan itu nggak akan ngaruh ke logic bisnisnya sama sekali gitu. Jadi itu akan sangat membantu. Lagi-lagi ini perlu dipelajari lebih dalam lagi karena memang agak sedikit complicated kalau kita nggak implement langsung ke dalam sebuah code. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya udah agak pusing ya. Gue juga pusing jelasinnya. Ya, gue waktu belajarnya juga lumayan text time juga ya. Oke, ada yang mau bertanya? Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ini antara nggak ngerti sama sekali apa gimana nih? Let me know. Kalau gue minum dulu deh. Gue nanyanya ntar di akhir aja. Oke, sip. Oke, kalau gitu bisa gue lanjut ya. Kalau emang nggak ada yang mau nanya, kita next lagi. Ini ada change preventers, di mana if you want to change a function in one place, you need to put more effort to changing. Oke, jadi ini sering banget kejadian ya kalau kita kerja di sebuah code yang udah kompleks banget sistemnya, di mana kita ngerubah satu metode atau ngerubah satu class, ternyata perubahan itu tuh impacted ke banyak banget class yang lain gitu, yang depend on that. Misalkan kayak kalian ngerubah metode create payment gitu kan, kalian ngerubah cuma nambahin satu parameter. Nah terus kalian coba running, ada error, ternyata tuh perubahan yang kalian tambahin tuh ngaruh ke banyak banget code yang lain gitu. Nah itu sering banget terjadi. Nah ini ada beberapa variannya ya dari change preventers, yaitu ada divergent change, yaitu too many changes in a class that may not really related to the class. Jadi
banyak banget perubahan yang terjadi di dalam sebuah class, di mana itu tuh nggak benar-benar relate dengan class tersebut ya. Nah, biasanya kan class ini mendefine sesuatu, biasanya sebuah class ini mendefine sesuatu kan. Jadi setiap class itu biasanya punya purpose-nya masing-masing. Nah, ini tuh kita ngebuat sebuah perubahan di dalam sebuah class, tapi tuh sebenarnya perubahan itu nggak benar-benar relate dengan class tersebut gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Terus ada Satgas agree, making a big change but giving a big impact. Ini sama ya, mirip kayak divergent change. Terus ada parallel inheritance hierarchies, di mana inheritance itu depends ke another inheritance. Jadi kayak lu udah nge-inherit sebuah parent class. Nah, class lu itu di-inherit lagi sama another class gitu, dan so on. Jadi kan jadi panjang banget tuh saling inherit satu sama lain. Nah, itu tuh nggak bagus. Nah, ini sebenarnya setiap varian itu ketika kita ngebahas sebuah kategori, misalkan kategori ini kan ngebahas tentang perubahan yang dilakukan akan impact ke another code ya. Nah, sebenarnya varian-variannya juga sama aja dengan penjelasan parent class, cuman lebih spesifik aja. Makanya dari itu kita perlu implement ke dalam sebuah code-nya secara langsung. Oke, kita lanjut. Sini ada dispensables, di mana ini ada code has unnecessary parts and doesn't have a relation to the goal of the class or function. The dispensable cover. Oke, jadi ini lebih ke kode yang nggak punya di mana sebuah code ada code yang tidak penting gitu, dan tidak memiliki relasi terhadap class atau functionnya tersebut. Jadi misalkan ada lu punya class user, tapi lu ada attribute order di dalamnya gitu, atau ada ya method atau logic order di dalam class user. Itu kan nggak benar-benar relate ya. Jadi ya harusnya lu bisa split itu ke dalam class lainnya, yaitu class order gitu. Nah, pertama ada comments. Ini paling gampang sih sebenarnya. Ini comments biasanya kita ngebuat sebuah code, di mana code ini bukan berarti comments nggak baik ya, nanti gue akan jelaskan. Ini comments sebenarnya lebih gampang dijelasin. Jadi saat sebuah metode itu diisi dengan banyak banget penjelasan comments, penjelasan gitu ya, dalam bentuk sebuah komen. Biasanya ini terjadi ketika kalian membuat logik yang cukup rumit, dan itu tidak dijelaskan dengan baik atau tidak dibuat dengan baik, dan kalian mengcover itu dengan sebuah komen. Kalian put komen kayak atribut ini harus seperti ini dan logiknya tidak boleh berubah bla 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 karena ini akan berimpact kepada sistem yang lain, sistem ini itu terus kalau kalian ngerubah ini bakal nge-break sistem dan kalian bla 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 bla. Itu kan panjang banget ya. Penjelasannya sangat-sangat panjang dan itu kurang baik gitu. Nah, itu tuh bisa di cover dengan kalian mengekstrak kode tersebut, kode yang rumit tadi ya, menjadi sebuah metode terpisah, dan kalian bisa jelaskan itu dalam sebuah naming metodenya ya, sehingga orang udah ketika ngelihat metode name-nya udah langsung tahu, oh ini tuh maksudnya kayak gini gitu. Nah, kalau kalian mau nambahin penjelasannya di atas metode baru tersebut, itu nggak masalah, it's okay gitu, itu bagus. Nah, yang penting comments itu nggak ada di dalam sebuah metode. Tuh, lalu ada duplicate code ya. Ini sering banget kejadian kita menerapkan copy paste programming. Jadi kita cuman copy paste dan merubah sedikit gitu. Ini sering banget kejadiannya. Terus ada lazy class, di mana sebuah class benar-benar jarang digunakan, jarang banget dipakai, sehingga kita sampai lupa. Sometimes kita sampai lupa bahwa oh kita punya ya class ini kayak gitu. Nah, itu tuh
apa sih namanya, itu lazy class. Jadi benar-benar class-nya tuh jarang banget dipakai, jarang banget di take a look, jarang banget di maintain, dan jarang banget di extend. Itu tuh contoh-contoh lazy class. Lalu ada apa namanya, data class, di mana sebuah class benar-benar nggak punya metode sama sekali untuk mengoperasikan class tersebut. Contoh, tadi kan gue bilang bahwa di primitive attribute kan lu pakai attribute string aja untuk penumbernya kan. Nah, terus gue apa namanya suggest untuk ya udah lu create class baru namanya phone number, di mana lu akan menaruh logic validation-nya di dalam class tersebut gitu. Nah, berarti kan class phone number itu punya metode-metode untuk operate itself kan, untuk ngoperasiin diri dia sendiri gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu membuat sebuah class, tapi class itu tuh enggak di apa sih namanya, enggak punya metode-metode sendiri untuk mengoperasikan atribut-atributnya di dalam class tersebut gitu. Jadi kayak class kosongan doang, cuman ada atribut doang gitu. Itu kurang baik ya. Tapi akan ada case-case tertentu di mana memang class kosong tuh lu perlu pakai gitu. Jadi nggak saklek banget. Jadi ya sebisa mungkin hindari class-class yang kosongan, yang tidak apa namanya, yang tidak ada isinya sama sekali ya. Lanjut kita ke date code. Nah, ini ada sebuah variabel, parameter ya, variabel atau atribut ya, parameter, field, method atau class yang nggak lagi digunakan. Nah, ini tuh sebenarnya ini tuh turunan dari lazy class ya. Karena kalau lazy class tadi itu jarang digunakan, sementara date code ini lebih ke variabel, parameter, field, method atau class yang nggak pernah digunakan atau tidak digunakan lagi sama siapapun gitu. Nah, ini terjadi biasanya di apa sih namanya, sistem-sistem yang code-nya sudah besar dan programmer sudah banyak yang resign juga, banyak yang baru juga. Jadi biasanya tuh code-code lama tidak termaintain karena developer yang lama juga udah cabut, sehingga ya udah orang membiarkan gitu aja. Nah, itu nggak baik sebenarnya, karena kalau dibiarkan terus-terusan ya 4-5 tahun ke depannya bakal, wah ini apaan nih, mempersulit programmer yang lain gitu. Ini kode apaan kok masih ada aja, padahal harusnya udah nggak ada dan lain sebagainya. Mau ngapus ragu karena takut nge-break sistem dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin tidak terdokumentasi dengan well, nggak baik, tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyebabkan confuse di tim yang baru atau di orang-orang yang baru gitu. Lanjut, yang terakhir ada speculative generality, yaitu apa namanya, ini mirip dengan date code, tapi ini mirip banget dengan date code. Speculative generality itu mirip banget dengan date code. Banyak class, method, field, or parameter atau variabel lah yang tidak digunakan sama sekali. Mirip kan, sekilas mirip sama date code. Ya gue bisa bilang ini sangat mirip karena sama-sama code yang tidak digunakan sama sekali gitu. Tapi bedanya kalau speculative generality ini mostly tercipta justru bukan dari junior programmer, tapi seringkali tercipta oleh senior programmer gitu. Jadi agak-agak unik ya. Kenapa kok senior programmer bisa ngebuat smell ini gitu? Karena biasanya senior developer itu membuat sesuatu hal yang in future gitu. Jadi buat di masa depan gitu. Suatu hal yang sebenarnya belum necessary banget, belum dibutuhkan gitu. Tetapi udah dibuat sama dia, dan ternyata somehow project-nya tuh nge-break dan tidak dilanjutkan, sehingga ya udah code yang udah existing dilupakan gitu aja gitu. Jadi ini biasanya terjadi sama senior engineer, karena biasanya senior engineer tuh udah tahu pattern code yang bagus seperti apa, terus dia buat sedemikian rupa supaya ketika kita mau extend lebih gampang, dan somehow ternyata kita nggak extend lagi, kita udah break feature ini sehingga tidak ada penambahan atau tidak ada extend feature lagi. Nah, jadi code inisiatif yang dibuat oleh senior engineer itu jadi tidak berguna gitu. Inilah kemiripan yang ada di date code, dan maksud gue itulah perbedaan antara date code dengan speculative generality ya, gitu.
Jadi sebenarnya sama-sama code yang tidak digunakan, tapi beda terjadinya aja yang membedakan. Oke, the last one is ini copers, berarti sebuah code yang terlalu apa ya, mengikat satu sama lain, dan di antaranya adalah feature envy, di mana sebuah metode ini access another object more than its own data. Jadi maksudnya adalah metode ini mengakses another object lebih dari atribut-atribut atau data yang dia punya. Gitu. Lalu ada inappropriate intimacy, yaitu sebuah class yang menggunakan internal field atau metode dari another class. Nah, biasanya ini tidak proper dalam penggunaan, tidak proper dalam following guideline-nya. Jadi nggak benar dalam mengikuti guideline yang udah dibuat oleh tim atau yang udah disepakati oleh tim. Lalu ada message chain, di mana ketika kalian ngebuat objek, di mana objek itu depend ke another object, terus objek tersebut depend lagi ke another object, dan so on. Ini mirip kayak inheritance tadi ya, yang dimana class B inherit ke class A, terus class C inherit to class B, class D inherit to class C, gitu. Itu kan terlalu panjang ya, terlalu bertele-tele saling inherit satu sama lain. Nah, message chain itu juga sama, di mana objek itu depend ke objek yang lain, terus objek C depend ke objek B, objek D depend ke objek C, gitu, dan so on. Nah, itu nggak bagus. Lalu ada middleman, di mana a class perform only one action and delegates work to another class. Nah, ini sering banget kejadian ketika kita tidak membuat structure code yang bagus, di mana kalian membuat sebuah metode atau class itu tuh nggak benar-benar ngapa-ngapain, cuma nge-call satu action, dan action sesungguhnya tuh ada di another class atau another method. Jadi metode lo tuh benar-benar nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Ya kalau dikit kayak gitu, ngapain lo buat metode dan class itu? Mending lo langsung delegate aja pekerjaan itu ke metode yang benar-benar mengerjakannya. Kayak gitu. Oke, ini udah selesai penjelasan terkait varian dari code smells. Kita akan coba lanjut ke implementation. Oke, gue akan coba buka dulu ya. Contohnya apa yang bisa gue? Dari kalian kira-kira ada mau request nggak? Yang mana nih yang mau gue implementasi untuk implementasi ke dalam sebuah code ya khususnya. Halo guys, di project all about project di sample. Halo guys. Halo. Bagas Rehan mungkin bisa ngasih. Semua, Pak. Waduh, semua. Ya, kalau semua kita another session aja ya, karena bakal panjang banget ya. Nanti kalau lu mau tahu, lu bisa refer ke artikel gua. Nanti gua akan drop itu di description, atau ya nanti lu bisa kirim questionnya ke ini, ke grup WhatsApp kita. Oke, let's choose one of them ya. Kita pilih satu di antara yang lain dulu. Sample code smells. OCD sample smell. Itu so bisa berapa? Yang bloaters tuh kayak menarik tuh, Pak. Bloaters ya, gimana bloaters tuh? Oh ini ya. Oke. Mau yang varian apa? Yang non parameter. Yang long parameter. Oke. Gue coba sharing ini dulu ya, code dulu ya. Kita akan coba long parameter. Taruh
long param ds. Okay, let me share screen. Let me change the screen first. Oh, window. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sebenarnya ini simple ya untuk yang long param ketika kalian punya gimana pakai ini ya? Lupa gue. Function ya kalau saya. Kalian punya misalkan create order gitu kan. Gimana cara bikin function-nya? Coba deh. Create function TypeScript. Sorry ya, lupa karena emang nggak pernah, nggak sering pakai TypeScript. Benar sih. Oke, benar sih udah. Function method create order void. Apa nih bikin error ya? Apakah nggak perlu? Oh ya, nggak perlu ya. Oke, ini udah public harusnya ya. Oke, jadi biasanya kalau create order kan itu parameter apa namanya, parameternya banyak banget ya. Ini contoh bad code-nya ya. Oh, jangan lihat sini. Ini bad example. Oke, kalau create order kan banyak banget biasanya tuh kayak lu pilih pilih apa, tipe apa, pembayarannya via apa, and so on gitu. Terus misalkan customer detail, ya kita langsung coba try aja. Misalkan user ID-nya apa, itu masih define ini tuh, benar ya number. Terus ada misalkan kita phone number lah, ya kan, phone number. Ini harusnya untuk phone ini kita pakai ini ya, pakai apa sih namanya, objek baru ya. Tapi ya karena untuk example long param aja, jadi don't be serius untuk example ini. Terus ada address misalkan karena mau dikirim kemana kan. Terus terus ada misalkan ini kan udah 3 ya, terus ada lagi misalkan tipe misalkan ya, type-nya, number, terus ada misalkan apa lagi ya, total order misalkan, number, terus price gitu kan, and apa sih namanya, buy at gitu kan, apa sih kalau ini ya, tipe datanya ini ya udah number aja lah ya. Nah ini kan ada banyak banget ya, ada, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan, ada banyak banget 7 ya. Nah ini tuh caranya untuk membuat ini menjadi tidak menjadi bad code adalah dengan ngebuat kayak gini, good example. Sorry, create order V2 lah kan. Oke, kita caranya adalah membuat seperti ini, class misalkan. Kita buat objek baru, class baru, di mana sini ada request create order. Oke, di mana ini terdiri dari user ID. Oke, copy aja biar cepat ya. Oke, ini kan udah terdiri dari beberapa atribut ya. Nah, terus supaya ini tidak menjadi class yang useless ya, kita bisa buat misalkan
validate method di sini ya. Ini validate proses lah. Nggak perlu gue jelasin lebih detail. Supaya class ini nggak menjadi yang cuma class kosong gitu aja. Nah, sini kalian bisa taruh apa sih namanya, nama objeknya ya, payload misalkan. Nah, kayak gini. Jadi nanti kalau kalian mau ngevalidate, ya kalian nggak perlu ngebuat validation di class ini, tapi kalian bisa langsung payload.validate gitu kan. Gitu. Jadi ini lebih simple gitu, lebih pendek juga, terus lebih apa ya, useful karena lu nggak perlu buat validate sendiri ya. Misalkan kalau lu apa namanya, ini misalkan nggak ada ya, ini misalkan nggak ada gitu. Nah, kalian kan bakal ngebuat validate di sini kan, validate user ID misalkan ada atau enggak, terus validate font, terus validate misalkan address, terus validate price misalkan, price and so on. Ini kan jadi banyak banget ya. Si method create order ini bakal jadi panjang banget. Atau kalian mau bikin validate-nya di luar gitu kan. Ya long arm bakal jadi panjang banget gitu. Jadi sama aja punya trade off-nya masing-masing. Tapi kalau kalian implement ini kita hapus gitu kan. Ini kita hapus, terus kita buat kayak create order kayak gini, ya itu jadi lebih simple gitu. Kalian bisa validate-nya itu bisa ditaruh di objek atau di class request create order. Terus kalian bisa validate sesimpel ini, di mana method validate ini udah include semua validate atribut ini gitu. Validate all attributes misalkan gitu ya. Jadi lebih simple kan gitu. Gimana Han? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, sip. Udah cukup jelas ya untuk yang long parameter ya. Pak, Iya. tapi boleh nanya lagi, Pak. Oke. Kalau untuk yang nggak berhubungan gitu, Pak, kayak misalkan bahasanya apa ya? Kalau di front end tuh ada yang namanya controller gitulah bahasanya Oke. kan ya. Nah, terus kan mungkin kan yang kayak gini kan masih bisa dijadiin sebuah model yang sama gitu ya. Oke. Jadi digabungin jadi satu yang tadi lu buat gitu. Cuman ada yang nggak bisa dipisah gitu. Tapi banyak gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Jadi ya mau nggak mau kan kemungkinan besar kan harus long param juga gitu. Oke. Oh, jadi dia paramnya wajib memang banyak gitu ya. Bener, Pak. Karena memang bawaan dari framework-nya mungkin, ya nggak sih? Yang lu maksud itu. Jatuhnya. Oke. Kalau itu ini ya, apa sih namanya, expected case ya. Jadi ketika kita bahas tentang code smells, itu tuh depend ke framework, ke rules dari framework-nya, ke rules dari programming-nya, rules ke programming language-nya, atau rules dari tim lu sendiri gitu. Jadi kalau memang suatu hal yang nggak bisa dirubah, ya sudah biarkan, nggak masalah. Jadi lu fokus ke sesuatu yang memang bisa di enhance aja gitu kan. Jadi nggak selamanya semua code tuh harus saklek, nggak ada code smell sama sekali gitu, ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Code smell sini hanya knowledge buat developersnya supaya lebih aware tentang gimana cara membuat sebuah code yang bagus dan tidak dan tidak sembarang membuat code gitu. Jadi ya memang tidak semua bisa diimplement untuk menjadi good code gitu. Jadi ada rare case lah yang kayak lu mention tadi yang tidak bisa di fix gitu. Kayak gituan. Oke, Pal, clear, Pal. Tapi boleh nanya lagi, Pal. Sekalian aja ya biar nggak ini ya apa. Silakan. Jadi kan itu kan request create order kan banyak ya. Yep. Lengkap tuh bahasanya gitu ya. Cuman kan di suatu kondisi
gua ada yang nggak butuh gitu. Kayak misal kadang gua butuh price, kadang gua kadang gua nggak butuh gitu. Jadi itu kira-kira gimana tuh? Jadi perlu buat inheritance gitu atau gimana tuh kira-kira tuh? Jadi ada yang bahasanya apa ya? Satu kelas itu tuh gua ada yang nggak butuh gitu bahasanya. Cuman kadang Oke, oke. Iya, jadi itu depend ke use case-nya ya, ke logiknya gitu. Ya, memang mungkin ada create order yang, lu bisa apa namanya pay it later gitu, lu bisa bayar nanti gitu, atau lu harus bayar di muka gitu. Which is ya ini kita jangan sebut price lah, misalkan apa sih namanya total payment misalkan ya, kita ganti total payment, total pay lah gitu kan. Nah, kalau kita based on use case kita tadi, ada yang bayar di muka, ada yang DP doang, ada yang nggak bayar sama sekali, yaitu tinggal dari validate-nya aja gitu. Kalau memang total pay ini adalah sebuah atribut yang opsional, maka tidak perlu ada validation di sini, tidak perlu, we don't need to validate total pay here gitu. Tinggal di accept aja total pay dari validate ini gitu. Nanti kita apa namanya tinggal validate atribut-atribut yang memang required gitu. Jadi kan memang nggak semua atribut bakal required ya. Jadi ya kondisional aja lah gitu kan. Ngerti nggak? kalau yang ini Pak apa namanya? Sorry nanya mulu deh. Ya nggak apa-apa. Kalau kan pernah gue lihat nih kalau nggak salah nih ada yang kelas begini kan ya. Dia tuh ada misalkan 5 atribut gitulah. Terus dia tuh buat kelas lagi di dalamnya gitu. Jadi dia manggil kelas itu, jadi bahasanya kayak pewarisan gitu Pak. Jadi bahasanya apa ya lagi itu gue lupa konsepnya kayak gimana. Cuman yang pasti dia di bawah kelas itu, di dalam kelas itu juga ada kelas lagi, cuman menyangkup misal total order, total pay, total buy add gitu. Jadi misal si siapa parents-nya itu cuman misal user ID sama phone, terus di bawahnya ada lagi. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Pak? Oke, yang seperti gue bahas di ini ya sebelumnya ya. Jadi too many inheritance juga nggak bagus. Itu tadi gue sempat bahas di parallel inheritance ya. Jadi kalau andaikan inheritance-nya terlalu panjang, inheritance tuh mostly sekali aja nge-inherit dan jangan di-inherit lagi gitu. Itu udah paling aman supaya antar class itu tidak saling terhubung terlalu erat gitu. Jadi ketika code saling terhubung yang terlalu erat, itu tuh akan menyulitkan lu di kemudian hari untuk maintenance code tersebut, karena setiap changes yang dilakukan itu pasti akan berimpact ke another code gitu. Jadi sebenarnya code smells ini tuh saling berkaitan ya. Dan kalau memang case-nya seperti yang lo mention tadi, alangkah baiknya itu perlu dievaluate dulu. Kenapa structure code-nya bisa seperti itu gitu. Mana yang perlu dipisah, mana yang perlu di inherit dan sebagainya gitu. Jadi kalau andaikan kita ngomong, ya udah apa namanya kita inherit terus saja gitu. Tanya dulu, kenapa perlu di inherit? Kenapa nggak jadi independensi aja gitu? Misalkan kayak apa ya? Misalkan sini kita punya class phone number gitu ya gini aja lah, ya kan. Terus nanti ada apa namanya atribut phone, string, terus ada validate phone gitu kan. Nah, validate phone number. Nah, kenapa nggak dibuat kayak gini aja gitu? Jadi apa namanya, lu nggak perlu si request create order ini nggak perlu nge-inherit si phone gitu. Atau lu ya udah buat phone aja pakai apa namanya, misalkan tadi case lu user ID ya.
ya udah lu buat daripada request create order ini inherits ke class user, ya udah lu buat user ID atribut aja sendiri gitu, nanti lu tinggal copy value-nya. Karena sometimes request misalkan sini ada class user ya, class user gitu kan, ini ada pasti banyak banget kan user ID, terus ada name, terus ada apa namanya, ada apalagi misalkan created at, terus ada misalkan type, user type ya, user type, ini kan banyak banget ya. Nah sebenarnya tuh request create order nggak perlu semua ini gitu, dia tuh cuma per user ID gitu. Nah daripada lu depend kayak gini, misalkan ini dihapus terus ganti user gini, daripada kayak gini, atau si request create order ini inherit ke user, itu kan terlalu apa ya, too much lah, sayang banget. Padahal cuma perlu user ID, ya lo bikin aja atribut user ID di sini gitu, supaya nggak overkill gitu, nggak terlalu apa sih namanya, code lo tuh nggak terlalu complicated banget gitu sih ya. Jadi sebisa mungkin tuh ketika lo membuat sebuah code, jangan sampai code lo itu terlalu apa ya, terlalu depend ke code yang lain gitu. Jadi sebisa mungkin tuh lu putuskan relation antar code. Kalau memang perlu ada relation ya nggak masalah gitu. Tapi jangan terlalu complicated banget relation antar code-nya, karena itu bakal menyusahkan lu untuk maintain, maksudnya untuk nge-extend atau untuk nge-remove atau untuk maintain ya, karena code-nya jadi terlalu punya apa sih namanya, terlalu mengikat kayak gitu. Menjawab nggak? Oke, Pal. Menjawab, Pal. Clear, Pal. Makasih, Pal. Sip, oke, sama-sama Han. Oke, kita udah hampir 1 jam ya. Satu lagi kali lah ya. Satu lagi kali. Oke. Oh, ini belum tanya jawab malah ya. Ntar gue show dulu deh. Oke, kalau gitu gue skip dulu kali ya implementation-nya, karena udah hampir 1 jam. Sorry banget. Mungkin kita bisa apa namanya, ngadain another sharing, atau ya bisa langsung refer ke link yang gue buat, atau link yang gue taruh di description. Tapi once again gue mau reminder, link yang gue put di description adalah implementation with Golang, which is itu Golang bukan object oriented programming, tapi ya gue akan buat itu semirip mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa drop in Medium atau langsung refer ke LinkedIn gue ya buat yang nonton. Kalau kalian bisa nanti direct question ke WhatsApp gue aja gitu. Oke, implementasinya cukup untuk long term aja karena bakal take time banget. Kita lanjut ke materi lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari materi yang gue bahas tadi? Sejauh ini belum, Pal. Gas, Oke. jalan. Jalan apa tuh? Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Oke, ya udah, kalau nggak ada yang jawab, gue tutup justru. Nggak ada berarti ya? Oh, ini terakhir udah. Iya, terakhir udah. Oh. Gue pindahin dulu ke question and answer. Kira-kira nih, aku nanya. Yep. Ini kan di automation code itu kan pakai Java Selenium ya kan? Yep. Nah itu kan emang udah ada frameworknya sendiri. Yep. Nah, kira-kira kalau kita mau transisi ke CodeSmell ini? Oke. Kenapa tuh? Maksudnya apa ya? Kayak gini aja bahasanya. Kalau ini kita kayak udah standarisasinya begini nih, automation. Kita tiba-tiba kita pengen gue pengen coba variasi pakai CodeSmell ini gitu. Itu dari sisi mana ya? Dari sisi apa aja yang bisa memungkinkan ya? Oke. Jadi CodeSmell ini sebenarnya applicable ke semua bahasa pemrograman tidak terkecuali ya.
tidak terkecuali. Jadi ini applicable ke semua bahasa pemrograman, tapi dengan catatan yang kayak gue mention ke Rehan tadi, ya memang tidak semua style code smells harus diikutin gitu. Jadi based on your case, satu based on your case, terus kedua adalah based on your teammates. Jadi tim lu mau membuat apa sih namanya guideline seperti guideline atau policy seperti apa. Terus apa namanya depends on your framework atau bahasa juga ya. Jadi code smells itu tuh bukan kewajiban, Bay. Sekali lagi code smells itu bukan kewajiban, tapi code smells itu bisa sebagai panduan untuk tim lo untuk membuat sebuah policy atau agreement bahwa oh kita nggak boleh ngikutin code-code yang seperti ini dan apa namanya kita harus mengikuti atau membuat code yang seperti ini supaya code-nya bisa maintainable, mudah di-extend dan lain sebagainya gitu. Jadi code smells itu bukan kewajiban untuk diikuti, tapi hanya sebagai guideline kalau andaikan tim lu memang mau mengikutinya. Jadi ini tuh hanya sebuah apa sih namanya? Mungkin code smells ini sebagai reminder lah buat kita developer supaya tidak mengikuti kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh developer sebelumnya gitu. Kalau andaikan diikuti bagus, yang nggak diikuti juga nggak apa-apa gitu. Toh nanti yang merasakan kan juga tim lu sendiri ya, balik lagi ke lu ataupun tim lu sendiri gitu. Nah ini tuh jadi benar-benar sebagai code smell tuh benar-benar sebagai sebuah panduan aja, baik. Tapi apa namanya, in general memang ini applicable untuk semua bahasa pemrograman, tidak terkecuali bahasa Java, Golang, JavaScript, TypeScript semua bisa gitu. Ya, baik, menjawab baik. Oh, I see. Pokoknya kayak perlu ada kesepakatan di awal dulu ya dari tim ya. Betul. Karena kalau andaikan lu kalau lu andaikan bekerja sendiri, code lu cuma di develop by yourself, ya itu nggak masalah lu menerapkan code smells gitu, apa namanya, lu aware dengan style code-nya, ya nggak masalah, bagus. Tapi yang jadi masalah ketika lu hanya menerapkan ini sendiri di dalam sebuah tim gitu. Satu tim ada 5 orang gitu, terus lu menerapkan apa namanya, avoid code smell sendirian gitu. Ya kalau tim lu ngebuat code, 4 orang yang lain ngebuat code yang jelek terus-menerus, ya sama aja bohong, nggak ada perubahan ke dalam tim lo gitu. Jadi semua orang memang harus aware. Semua orang harus aware tentang ini, dan kalau semua aware ya kalian bisa mulai beresin code-nya one by one ya. Dan ketika kalian nge-develop sebuah fitur baru, which is lo nge-write sebuah code baru, lo tuh akan tim lo tuh akan nge-write code yang bagus gitu, nggak kayak sebelumnya code-code yang jelek, yang bau gitu. Dan so on gitu. Jadi ini tuh memang back to ke ini lagi ya, kebutuhan di tim lo. Kayak gitu, guys. Oke. Anything else, guys? Dari gue sih cukup ya. Dari Luan gimana? Cukup, Pak. Oke, sip. Yaudah, kalau gitu gue tutup aja. Once again, thank you for watching this sharing session. Dari gue juga enough, semoga ini bermanfaat buat kalian ataupun ya buat yang nonton nanti ya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa apa namanya, reach me on my LinkedIn. Gue akan drop LinkedIn gue di description, dan gue juga akan put my articles on Medium di description juga. Kalau gitu, gue permisi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.